Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun kisi-kisi dan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Fahira Satma Parawansa sebagai pemateri. Yang kedua, Nova Ramadhani, saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga, Silvani Mustika Putri sebagai pemateri. Dan yang keempat, Yanisa Srirama sebagai pemateri. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan kami bahas pada kali ini yaitu karena kognitif taksonomi belum revisi Anderson C1 sampai C6. Yang kedua, KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif. Yang ketiga, prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Baiklah, materi yang pertama yaitu ranah kognitif taksonomi belum revisi Anderson C1 sampai C6 yang akan saya bacakan sendiri. Ranah kognitif taksonomi belum revisi Anderson C1 sampai C6. Taksonomi dalam bahasa Yunani yaitu tasen yang berarti mengklasifikasikan dan nomos yang berarti aturan. Taksonomi yaitu hierarkis klasifikasi atas prinsip dasar atau aturan. Istilah ini kemudian digunakan oleh Benjamin Samuel Bloom, seorang psikologi bidang pendidikan yang melakukan penelitian dan pengembangan mengenai kemampuan berpikir dalam proses pembelajaran. Tahun 1956, Bloom Engelhardt Fushill Knowles berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Salah seorang murid Bloom yang bernama Lorin Anderson merevisi taksonomi Bloom pada tahun 1990. Hasil perbaikannya dipublikasikan pada tahun 2001 dengan nama revisi taksonomi Bloom. Cognitive domain yang berisi perilaku-perilaku yang mengenangkan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Tujuan taksonomi Bloom pada pendidikan. Yang pertama, kognitif domain, ranah kognitif seperti pengetahuan. Yang kedua, afektif domain, ranah afektif, berisi perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti sikap. Yang ketiga, psikomotor domain, ranah psikomotor, berisi perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti berenang. Alasan handbook Bloom direvisi. Taksonomi Bloom hanya mempunyai satu dimensi, yaitu hanya kata benda, di mana seharusnya untuk rumusan pendidikan harus terdiri dari satu kata kerja, proses kognitif, dan satu kata benda, mendeskripsikan pengetahuan yang diharapkan. Yang kedua, proporsi yang tidak sebanding dalam penggunaan taksonomi pendidikan untuk perencanaan kurikulum dan pembelajaran dengan menggunakan taksonomi pendidikan untuk asesmen. Pada taksonomi Bloom lebih memfokuskan penggunaan taksonomi pada asesmen. Yang ketiga, taksonomi Bloom menjabarkan 6 kategori tersebut seperti mendetail, namun kurang menjabarkan pada subkategorinya sehingga sebagian orang akan lupa dengan sub-kategori taksonomi Bloom.
Ini adalah gambar perbedaan taksonomi Bloom setelah direvisi dan sesudah direvisi. Persamaan sebelum revisi dengan setelah direvisi yaitu sama memiliki tingkat dari C1 hingga C6. Kemudian klasifikasi hierarki yang lama masih digunakan pada revisi. Perbedaan antara sebelum revisi dengan setelah revisi. Yang pertama, perubahan kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level taksonomi. Yang kedua, dalam taksonomi Bloom, yang lama hanya mempunyai satu dimensi yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan taksonomi Bloom yang telah direvisi mempunyai dua dimensi, yakni dimensi proses kognitif dan dimensi pengetahuan. Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis, namun urutan level masih sama, yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. Perubahan mendasar terletak pada level 5. Perbedaan antara sebelum revisi dengan setelah revisi ini dicontohkan pada tabel berikut. Taksonomi Bloom lama itu C1-nya itu pengetahuan, sedangkan setelah direvisi taksonominya menjadi mengingat. Pada C2 sebelum direvisi yaitu pemahaman, sedangkan setelah direvisi dua memahami. Pada C3-nya sebelum direvisi itu aplikasi, sedangkan setelah direvisi itu mengaplikasikan. Pada C4-nya taksonomi lamanya itu analisis, sedangkan pada C4 yang setelah direvisi itu menganalisis. Pada C5-nya sebelum direvisi itu sintesis, sedangkan setelah direvisi mengevaluasi. Pada C6 taksonomi belum lama yaitu evaluasi, sedangkan pada taksonomi revisi itu menciptakan. Aspek kognitif taksonomi Bloom sebelum revisi, yaitu pengetahuan C1. Dalam hal pengetahuan yang ditekankan adalah kemampuan siswa untuk mengingat. Yang kedua itu pemahaman atau C2. Kemampuan untuk menjelaskan pengetahuan atau informasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga penerapan atau C3. Kemampuan untuk menerapkan informasi yang telah dipelajari ke dalam situasi atau konteks yang lain atau baru. Yang keempat itu analisis atau C4. Kemampuan untuk mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen suatu fakta. Konsep mendapatkan asumsi, hipotesis, atau kesimpulan dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada tidaknya kontradiksi. Yang kelima, sintesis atau C5. Kemampuan mengkombinasikan bagian-bagian ke dalam satu kesatuan atau struktur yang lebih besar. Yang keenam yaitu evaluasi atau C6. Kemampuan membuat penilaian dan keputusan tentang nilai suatu gagasan, metode, produk, atau benda dengan menggunakan kriteria tertentu. Sedangkan aspek taksonomi Bloom setelah direvisi menjadi yang pertama itu mengingat atau C1, yaitu mengambil pengetahuan yang dibutuhkan dari memori jangka panjang seorang siswa berkaitan dengan dua proses kognitif, yaitu menyadari atau recognizing dan mengingat kembali atau recalling. Yang kedua, memahami atau C2. Peserta didik dapat memahami jika mereka menghubungkan pengetahuan baru, sedangkan mereka pelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya telah mereka miliki. Yang ketiga,
mengaplikasikan atau C3. Sangat erat kaitannya dengan pengetahuan prosedural. Soal latihan merupakan jenis tugas yang prosedur penyelesaiannya telah diketahui siswa, sehingga dapat menggunakannya secara rutin. Yang keempat, menganalisis atau C4. Proses penguraian suatu materi menjadi bagian-bagian penyusunan dan menentukan hubungan antara bagian-bagian tersebut dengan materi tersebut secara keseluruhan. Yang kelima, mengevaluasi atau C5. Suatu penilaian yang didasarkan pada kriteria dan standar tertentu. Yang keenam, menciptakan atau C6. Mengajarkan pada para siswa agar mampu membuat suatu produk baru dengan mengorganisasi sejumlah elemen atau bagian jadi suatu pola atau struktur yang belum pernah ada atau tidak pernah diprediksi sebelumnya. Berikut adalah aspek kognitif taksonomi belum revisi. Yang ini adalah gambar dari aspek kognitif taksonomi belum revisi. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif yang akan dibacakan oleh Silvani. Kepada Silvani, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KKO penilaian pengetahuan berdasarkan ranah kognitif. Kata kerja operasional atau KKO digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran. Ini adalah daftar contoh kata kerja operasional atau KKO Kurikulum 2013 edisi revisi teori belum ranah kognitif atau pengetahuan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kata kerja yang ada pada kurikulum KKO Kurikulum 2013 edisi revisi teori belum ranah kognitif pengetahuan. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat adalah kemampuan menyebutkan kembali isu atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Nah, di sini mengingat adalah kemampuan menyebutkan kembali isu atau pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan. Contohnya itu menyebutkan arti taksonomi. Di antaranya dalam KKO mengingat itu yaitu istilah, fakta, aturan, urutan, dan metode. Selanjutnya yaitu memahami atau KKO C2. Memahami adalah kemampuan memahami isyarat dan menegaskan pengertian atau makna, pandangan Grace atau konsep yang telah diajarkan baik dalam bentuk lisan tertulis maupun grafik atau diagram. Nah, di sini contohnya yaitu merangkum bahan yang telah diajarkan dengan kata-kata sendiri. Yang di dalam KKO memahami ini terdiri dari menerjemahkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan. Misalnya metode prosedur memahami. Misalnya konsep kaidah, prinsip, kaitan antara fakta, isi pokok, mengartikan, menginterpretasikan. Misalnya tabel, grafik, bagan. KKO selanjutnya yaitu menerapkan, yaitu KKO C3. Menerapkan adalah kemampuan melaksanakan sesuatu dan mengaplikasikan konsep dalam situasi tertentu. Dalam KKO C3 ini yaitu kita memecahkan masalah, membuat bagan atau grafik, menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, dan prinsip. Selanjutnya KKO yang keempat itu menganalisis atau KKO C4. Menganalisis adalah kemampuan memisahkan konsep ke dalam beberapa komponen dan menghubungkan satu sama lain untuk memperoleh pemahaman atas konsep tersebut secara utuh. Dalam KKO C4 ini mengenali kesalahan, memberikan misalnya fakta, menganalisis misalnya struktur, bagian, hubungan. KKO selanjutnya itu mengevaluasi atau KKO C5. Mengevaluasi itu kemampuan menetapkan derajat sesuatu menurut norma, kriteria, atau patokan tertentu.
Contoh dalam KKOC 5 ini menilai berdasarkan norma internal, contoh misalnya hasil karya, mutu, karangan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menciptakan atau KKOC 6. Membuat atau menciptakan yaitu kemampuan memadukan unsur-unsur menjadi sesuatu bentuk geras yang utuh dan koheren, atau membuat sesuatu yang orisinil. Dalam KKOC 6 menghasilkan misalnya klasifikasi karangan, teori menyusun, misalnya laporan rencana, skema, program, dan proposal. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang KKO. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Silvani. Selanjutnya, penyampaian materi tentang prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan yang akan disampaikan oleh Yanisa. Kepada Yanisa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih, moderator. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Prinsip penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan, itu yang pertama kita akan membahas tentang kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan, dan yang kedua prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Yang pertama, kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Instrumen evaluasi pembelajaran jenis tes adalah teknik yang paling umum digunakan dalam kegiatan pengukuran. Tes tertulis ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama, bentuk objektif dan juga bentuk uraian atau esai. Objektif. Tes objektif disebut objektif karena cara pemeriksaannya yang seragam terhadap semua murid yang mengikuti sebuah tes. Terdapat beberapa jenis tes bentuk objektif seperti melengkapi atau completion test adalah dikenal dengan istilah melengkapi atau menyempurnakan. Yang kedua, tes objektif bentuk multiple choice test atau pilihan berganda. Merupakan tes objektif di mana masing-masing tes disediakan lebih dari kemungkinan jawaban. Yang ketiga, tes objektif bentuk matching atau menjodohkan. Sering dikenal dengan istilah tes menjodohkan, tes mencari pandangan, tes menyesuaikan, dan tes mencocokkan. Lalu, tes objektif bentuk fill-in atau isian. Tes ini biasanya berbentuk cerita atau karangan. Dan tes objektif bentuk true-false atau benar-salah adalah salah satu bentuk tes di mana ada yang benar dan ada yang salah. Next. Uraian atau esai. Bentuk uraian adalah tes yang pertanyaannya membutuhkan jawaban uraian, baik uraian secara bebas maupun uraian secara terbatas. Tes bentuk uraian ini khususnya bentuk uraian bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasikan dan merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri serta dapat mengukur kecakapan murid untuk berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut A. Memecahkan masalah, B. Menganalisa masalah, C. Membandingkan, D. Menyatakan hubungan, dan E. Menarik kesimpulan, dan sebagainya. Next. Sebagaimana jenis tes lainnya, tes uraian juga memiliki beberapa kebaikan dan kekurangan. Kebaikan tes uraian diantaranya adalah yang pertama bagi guru. Menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Untuk si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati dan buah pikirannya. Lalu melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Dan yang terakhir, lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas terlalu banyak untuk membuat soal tes. Dapat didiktekan atau ditulis di papan tulis. Sedangkan untuk
Sedangkan untuk kelemahan tes uraian, yakni yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak, sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya menyulitkan penjelasan pengetesan dalam men-score-nya. Yang ketiga, baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang sama, mudah menimbulkan evaluasi dan penskoran atau scoring yang kurang objektif. B. Prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yanisa. Selanjutnya, pemaparan materi tentang prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan yang akan disampaikan oleh Fahira. Kepada Fahira, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya itu prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menentukan tujuan tes. Yang kedua, menentukan kompetensi yang akan diujikan. Yang ketiga, menentukan materi yang akan diujikan. Yang keempat, menentukan penyebaran butir soal berdasarkan kompetensi, materi, dan bentuk penilaian lainnya. Yang kelima, menyusun kisi-kisi. Yang keenam, menulis butir. Yang keenam itu menulis butir soal. Yang ketujuh, memvalidasi butir soal atau menelaah secara kualitatif. Yang kedelapan yaitu merakit soal menjadi perangkat tes. Yang kesembilan, menyusun pedoman penskoran. Yang kesepuluh, uji coba butir soal. Yang kesebelas, analisis butir soal secara kuantitatif dari kata empirik, hasil coba. Dan yang terakhir yaitu perbaikan soal berdasarkan hasil analisis. Berikut adalah format kisi-kisi penulisan soal. Kisi-kisi yang baik harusnya memenuhi persyaratan yaitu yang pertama, kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, itu komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, yaitu materi yang hendaknya ditanyakan dapat dibuatkan soalnya. Yang kedua, itu penskoran penilaian aspek pengetahuan. Berdasarkan metode penskoran, bentuk uraian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu uraian objektif dan uraian non-objektif. Bentuk uraian objektif adalah suatu soal atau pertanyaan yang menurut kehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep tertentu, sehingga penskoran dapat dilakukan secara objektif. Artinya perilaku yang diukur dapat diskor secara dikotomos, atau benar salah atau 1-0. Bentuk uraian objektif adalah suatu soal yang menuntut kehimpunan jawaban dengan pengertian atau konsep menurut pendapat masing-masing peserta didik, sehingga penskorannya sukar untuk dilakukan secara objektif. Untuk mengurangi tingkat kesubjektifan dalam pemberian skor ini, maka dalam menentukan perilaku yang diukur dibuatkan skala. Contoh misalnya perilaku yang diukur adalah kesesuaian isi dengan tuntunan pertanyaan. Maka skala yang disusun disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang akan diuji. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fahira. Baiklah Ibu dan teman-teman, hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.